Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kali ini kita ada di segmen DB Sport teman-teman. Nah, di video kali ini kalian ditemani oleh saya yaitu Alan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa ya, kemarin kan pelatih Manchester United yaitu Erik ten Hag kan baru banget nih dipecat nih kemarin pada tanggal 28 Oktober ya, kemarin malam ya. Nah, di video kali ini kita akan memberikan 5 rekomendasi atau apa ya, 5 pelatih yang mungkin bisa menukangi MU gitu ya di musim-musim berikutnya atau mulai beberapa hari ke depan gitu ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, kita tahu nih kemarin MU baru banget melakukan pemecatan terhadap pelatih kepalanya yaitu Erik ten Hag. Dan menurut saya masuk akal saja kenapa Erik ten Hag dipecat, karena selama satu musim ini MU meraih banyak sekali hasil minor, yang mana menempatkan mereka terakhir itu ada di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris teman-teman. Dan selain itu MU juga hanya meraih 3 hasil imbang dari 3 pertandingan mereka yang dilakoni di Europa League, yang mana hasil tersebut tentu bukan hasil yang memuaskan bagi fans MU ataupun bagi manajemen MU gitu ya teman-teman. Nah, selain itu ya, MU memang performanya sedang angin-anginan di musim ini, walaupun memang 2 musim kemarin mereka berhasil mendapatkan 2 gelar ya, yaitu yang pertama gelar Carabao Cup dan yang kedua ada gelar FA Cup gitu teman-teman. Namun memang walaupun Erik ten Hag berhasil mempersembahkan 2 gelar tersebut bagi MU, pelatih MU tersebut tetap harus dipecat karena memang performanya yang jelek banget gitu ya teman-teman. Nah, di rekomendasi pelatih Manchester United yang pertama itu ada Ruud van Nistelrooy, yang mana Ruud van Nistelrooy ini merupakan asisten pelatih MU atau tepatnya pelatih striker MU di zaman Erik ten Hag di musim ini gitu teman-teman. Dan memang Ruud van Nistelrooy ini sekarang menjadi pelatih interim MU atau caretaker MU yang baru menggantikan sementara Erik ten Hag. Namun tidak menutup kemungkinan Ruud van Nistelrooy ini diangkat menjadi pelatih tetap atau pelatih kepala MU gitu ya teman-teman. Dan ngomongin Ruud van Nistelrooy nih, Ruud van Nistelrooy merupakan mantan pemain sepak bola asal Belanda yang dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di Eropa teman-teman. Terutama selama dia bermain di PSV Eindhoven, Manchester United, dan juga Real Madrid. Selama karirnya sebagai pemain, ia sudah membukukan lebih dari 300 gol, memenangi gelar liga di beberapa negara, serta mendapatkan berbagai penghargaan individu, teman-teman. Kehebatannya dalam mencetak gol dan kemampuannya dalam memposisikan dirinya di lapangan menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan-lawannya. Nah, masuk ke pengalaman kepelatihan dia ya teman-teman. Setelah pensiun sebagai pemain, Van Nistelrooy ini memulai perjalanan sebagai pelatih itu dari kelompok umur dan akademi teman-teman, termasuk Belanda U19 dan juga Belanda U21. Ia membangun pengalaman tersebut dimulai dari menjadi pelatih kepala PSV Eindhoven, di mana di klub tersebut dia juga menjadi pemain dan mengembangkan karirnya dulu gitu teman-teman. Di PSV, ia menerapkan filosofi bermain yang menekankan efektivitas serangan, kerja keras, dan juga kemampuan finishing yang tajam. Tercatat ketika ia ditunjuk sebagai pelatih PSV Eindhoven ya, dari 50 pertandingan ia berhasil meraih 34 kemenangan, 8 hasil seri, dan juga 8 kekalahan. Nah, catatan tersebut cukup impresif sekali melihat rekam jejaknya sebagai pelatih yang sebelumnya itu masih belum banyak menangani tim besar ya, atau sebelumnya itu hanya menangani tim muda ataupun akademi. Selain itu, ia juga mencatatkan rataan poin sebesar 2,20 poin ketika melakoni 50 pertandingan tersebut, teman-teman. Nah, di pelatih rekomendasi yang kedua kita ada Ruben Amorim. Ruben Amorim merupakan pelatih sepak bola asal Portugal yang dikenal sebagai salah satu pelatih muda paling berbakat di Eropa. Sebagai mantan gelandang, ia memiliki karir bermain yang cukup baik dengan beberapa klub Portugal, salah satunya Benfica, Sporting Braga, dan juga tim nasional Portugal teman-teman. Dan meski karir bermainnya tidak terlalu menonjol ya di kancah internasional, ia menunjukkan kecerdasan taktis saat beralih ke dunia kepelatihan setelah pensiun sebagai pemain. Sebagai pelatih, Amorim mulai mencuri perhatian ketika ia memimpin Sporting Braga, di mana ia berhasil menjuarai Taça de Liga atau Piala Liga Portugal pada tahun 2020. Dari hasil yang impresif tersebut, Ruben Amorim
akhirnya pindah ke rival dari Sporting Braga yaitu Sporting Lisbon ya. Dan pada tahun 2020-2021 bersama Sporting Lisbon ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Portugal pertama Sporting Lisbon setelah 19 tahun lamanya klub tersebut tidak pernah meraih gelar Liga ya. Dan Amorim ini dikenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan juga fleksibel, sering menggunakan formasi 3 back untuk memaksimalkan serangan sayap dan kreativitas pemain di lini tengah. Berdasarkan data dari Transfer Market, Ruben Amorim sudah melakoni 227 pertandingan bersama Sporting Lisbon dan mencatatkan 161 kemenangan, 33 hasil imbang dan 33 kekalahan, teman-teman. Nah, selain itu Ruben Amorim juga berhasil mencatatkan rataan 2,27 poin di Sporting Lisbon serta mempersembahkan 2 gelar Liga Portugal, 2 TKD Liga atau Piala Liga Portugal, serta 1 gelar Portugis Super Cup. Yang mana hasil tersebut memang sangat-sangat impresif ya, karena kita tahu Ruben Amorim ini masih muda, catatan poinnya juga sudah sangat tinggi dan sudah mempersembahkan 5 gelar gitu bagi Sporting Lisbon. Dan yang ketiga ada Zinedine Zidane, teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal Zinedine Zidane? Zinedine Zidane adalah salah satu legenda sepak bola Prancis yang memang kita tahu dari karir gemilangnya, terutama ketika ia bermain di Juventus ataupun Real Madrid, teman-teman. Dan ketika puncak karirnya, ia itu termasuk pemain yang membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan juga Piala Eropa 2000. Serta ia berhasil memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid gitu ya. Dan ketika ia sudah pensiun menjadi pemain, ia memulai karir kepelatihannya menjadi pelatih Real Madrid Castilla atau tim muda Real Madrid gitu ya. Dan ketika ia sudah dirasa baik sekali, dirasa bagus banget performanya ketika melatih Real Madrid Castilla, dia diangkat menjadi pelatih kepala Real Madrid pada 2016. Dan ia langsung mencetak sejarah dengan mempersembahkan 3 gelar Liga Champions beruntun kepada Real Madrid pada periode 2016 sampai 2018. Dan prestasi tersebut memang belum pernah ada yang menyamai atau mencapai prestasi tersebut di era modern gitu, teman-teman. Selain itu, Zinedine Zidane juga membawa Madrid meraih 2 gelar La Liga dan berbagai trofi lainnya. Sebagai pelatih kepala Real Madrid, selama 2 periode, dia berhasil mencatatkan 174 kemenangan, 53 hasil seri, dan juga 36 kekalahan dari 263 pertandingan. Selain itu, ia juga berhasil mendapat rataan 2,17 poin per pertandingan, yang mana hal tersebut sangatlah impresif. Tapi kita perlu tunggu kabar selanjutnya ya, karena dari hal yang saya dengar, Zinedine Zidane ini masuk ke dalam radar timnas Arab Saudi gitu ya, teman-teman. Nah, kita tidak tahu apakah Zinedine Zidane mungkin tertarik melatih timnas Arab Saudi atau mungkin bakal ke Manchester United ya. Perlu ditunggu kabar berikutnya. Nah, di rekomendasi pelatih keempat ada pelatih yang kontroversial nih, teman-teman, yaitu ada nama Gareth Southgate, yang mana dia merupakan mantan pemain dan juga mantan pelatih asal Inggris, dan karir terakhirnya ia adalah pelatih timnas Inggris gitu ya, teman-teman. Dan dia itu besar namanya ketika ia membela Aston Villa dan Middlesbrough. Ia dikenal sebagai pemain yang cerdas dan disiplin, meskipun karirnya ini diingat dengan kekecewaan di final Piala Eropa tahun 96 ketika ia gagal mencetak gol penalti ketika melawan Jerman gitu, teman-teman. Nah, setelah pensiun dari karir pemainnya, dia itu mulai melatih tim masa kecilnya atau tim ketika dia dibesarkan, yaitu Middlesbrough, teman-teman. Dan ketika dia melatih Middlesbrough, dia memperoleh hasil yang bagus sekali. Dia dilirik oleh timnas Inggris, tepatnya tim U21 Inggris. Dan ketika dia menjadi pelatih timnas U21 Inggris, dia mengembangkan banyak bakat-bakat pemain muda, dan dia pun dilantik atau dipilih menjadi pelatih kepala timnas Inggris dari periode 2016 sampai 2024 gitu, teman-teman. Nah, karirnya panjang banget ya, 8 tahun bersama timnas Inggris gitu ya. Dan di bawah asuhannya, Inggris itu berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2018 dan final Euro 2020. Dan walaupun begitu, Gareth Southgate ini terkenal punya anak emas di Inggris yang membuatnya mempunyai kontroversi gitu ya, teman-teman.
Dan selain itu, kadang pemanggilan pemainnya itu menuai kontroversi karena menghebohkan pendukung timnas Inggris, yang mana kadang ada beberapa pemain bagus yang memang tidak dipanggil oleh Gareth Southgate gitu ya, ataupun ada pemain-pemain yang mediocre gitu yang malah dipanggil gitu. Namun walaupun begitu, selama 8 tahun bersama timnas Inggris, dia berhasil mencatatkan 64 kemenangan, 20 hasil seri, dan juga 18 kekalahan dari 102 pertandingan. Selain itu, dia juga berhasil mencatatkan rataan 2,08 poin per pertandingan ketika menukangi timnas Inggris. Nah, di pelatih yang terakhir nih, atau yang kelima, kita punya nama Xavi Hernandez gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Xavi gitu ya? Legend Barca gitu. Legend Barca yang akhirnya dia menjadi pelatih gitu ya. Dan karir kepelatihannya itu dimulai di Qatar, di Al Sadd gitu ya. Dan Xavi ini merupakan salah satu pemain andalan timnas Spanyol yang membawa negaranya menjuari Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan juga Euro 2012 gitu ya. Dan ketika ia memimpin atau menukangi tim Al Sadd gitu ya, dia sudah berhasil memberikan tim Al Sadd beberapa gelar juara. Dan setelah performa apinya di Al Sadd, dia pun pindah ke Barcelona gitu ya. Dan sebagai pelatih kepala, dia diharapkan dapat memulihkan identitas klub setelah masa-masa sulit gitu ya. Dan di bawah arahannya, Barcelona kembali menerapkan filosofi permainan berbasis penguasaan bola atau yang kita kenal dengan tiki taka gitu teman-teman. Dengan fokus pada pemain muda dari Akademi La Masia, Barcelona berhasil meraih gelar La Liga pada musim 2022 sampai 2023 gitu. Yang mana hal ini menunjukkan potensi Xavi dalam membangun kejayaan klub itu bagus banget gitu teman-teman. Nah, sepanjang karir kepelatihannya, Xavi sudah memimpin 239 pertandingan dari dua klub yaitu Al Sadd dan juga Barcelona dengan rataan poin sebesar 2,14 poin. Dan ketika menukangi Barcelona, Xavi mencatatkan 91 kemenangan, 23 hasil seri dan 29 kekalahan, serta mempersembahkan 1 gelar La Liga dan 1 gelar Supercopa de España teman-teman. Nah, dari 5 rekomendasi pelatih tersebut, siapa nih yang menurut kalian cocok untuk menjadi pelatih MU berikutnya? Jangan sampai MU ini salah milih pelatih lagi gitu. Karena kita tahu di zaman Erik ten Hag ini yang katanya mau tsunami trophy, malah dia yang longsor ke papan bawah gitu teman-teman. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.